Pengertian sumber daya energi. Energi itu adalah sesuatu yang kita butuhkan buat melakukan berbagai aktivitas, baik di rumah, sekolah, maupun industri. Nah, sumber daya energi adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi tersebut. Contohnya, kita bisa dapat energi dari makanan buat tubuh kita, dari bensin buat kendaraan, atau dari listrik buat alat elektronik. Sumber daya energi ini ada yang bisa diperbarui dan ada yang nggak bisa diperbarui. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan supaya agak cepat habis dan bisa terus dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. Dua jenis materi sumber daya energi. Secara umum sumber daya energi dibagi jadi dua kelompok. Satu, energi terbarukan, sumber energi yang bisa diperbarui dan nggak bakal habis kalau dipakai terus. Contohnya adalah energi matahari, angin, air atau hidro, panas bumi atau geotermal, dan biomasa. Energi jenis ini lebih ramah lingkungan karena nggak menghasilkan polusi yang berbahaya. Dua, energi terbarukan, sumber energi yang jumlahnya terbatas dan butuh waktu sangat lama bahkan jutaan tahun buat terbentuk lagi. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sumber energi ini sering dipakai buat bahan bakar kendaraan, pembangkit listrik, dan industri. Tapi kalau dipakai terus bisa habis dan mencemari lingkungan. Tiga, energi terbarukan. Energi terbarukan adalah solusi buat masa depan karena bisa diperbarui dan lebih ramah lingkungan. Beberapa contoh energi terbarukan yang sering digunakan adalah: yang pertama, energi matahari. Cahaya matahari bisa diubah jadi listrik pakai panel surya. Ini sangat berguna di daerah yang sering kena sinar matahari seperti Indonesia. Yang kedua, energi angin. Angin bisa dimanfaatkan buat muterin turbin yang airnya menghasilkan listrik. Biasanya dipakai di daerah yang anginnya kencang. Yang ketiga, energi air atau hidro. Aliran air sungai atau bendungan bisa digunakan buat muter turbin di pembangkitan listrik tenaga air atau PLTA. Yang keempat, energi panas bumi atau geotermal. Panas dari dalam bumi bisa dimanfaatkan buat pembangkit listrik atau pemanas ruangan di daerah dingin. Kelima, biomasa. Energi yang berasal dari bahan organik seperti kayu, sisa tumbuhan, dan limbah hewan bisa diubah menjadi bahan bakar biogas atau bioetanol buat kendaraan. Meskipun energi terbarukan lebih ramah lingkungan, beberapa jenisnya masih butuh biaya besar buat mengembangkannya, tapi kalau teknologinya makin maju, energi ini bisa menjadi solusi utama buat menggantikan energi tak terbarukan. 4. Energi tak terbarukan. Energi ini emang masih banyak dipakai karena lebih gampang didapat dan murah. Tapi ada banyak kekurangan, terutama dampak negatifnya terhadap lingkungan. Contohnya, ada minyak bumi. Minyak bumi bahan bakar utama buat kendaraan, pesawat, dan industri. Tapi proses pengeboran dan pembakarannya bisa mencemari lingkungan dan menghasilkan gas rumah kaca. Ada juga batu bara. Batu bara banyak dipakai buat pembangkit listrik. Meski murah, pembakaran batu bara menghasilkan polusi udara yang parah. Dan juga gas alam digunakan untuk masak, listrik, dan industri. Lebih bersih dibandingkan batu bara, tapi tetap menghasilkan emisi karbon yang percepat perubahan iklim. Karena sumber daya ini butuh jutaan tahun buat membentuk lagi. Kita harus mulai mencari alternatif dan menghemat penggunaannya supaya enggak cepat habis. 5. Dampak penggunaan energi. Pemakaian energi, baik terbarukan maupun tak terbarukan, pasti punya dampak terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Nah, energi terbarukan yaitu lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi yang besar. Tapi, beberapa jenis ini masih butuh biaya tinggi untuk membangun infrastrukturnya. Misalnya, panel surya dan turbin angin butuh teknologi canggih untuk bekerja secara maksimal. Lalu, energi tak terbarukan, yaitu penggunaannya menyebabkan banyak masalah lingkungan, seperti polusi udara dari kendaraan dan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Selain itu, eksploitasi tambang batu bara dan pengeboran minyak juga merusak ekosistem dan mencemari air. Dampak buruk lainnya adalah
pemanasan global yang makin parah karena peningkatan gas rumah kaca akibat pembakaran bahan bakar fosil. Makanya, dunia mulai beralih ke energi bersih untuk mengurangi dampak ini. Cara hemat energi dan alternatif masa depan. Karena beberapa sumber energi bisa habis, kita harus mulai lebih bijak dalam menggunakannya. Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi antara lain: matikan alat elektronik kalau enggak dipakai. Jangan biarkan lampu, kipas, atau TV nyala terus kalau digunakan. Selanjutnya, gunakan alat hemat energi, misalnya pakai lampu LED yang lebih efisien dibandingkan lampu biasa. Kurangi pemakaian kendaraan pribadi, bisa dengan naik transportasi umum, sepeda, ataupun kendaraan listrik biar lebih hemat bahan bakar. Dukungan energi terbarukan. Kalau memungkinkan, mulai pakai listrik dari tenaga surya ataupun tenaga air. Gunakan bahan bakar alternatif, misalnya pakai biogas atau bioetanol yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Di masa depan, perkembangan teknologi bisa bikin energi terbarukan lebih murah dan lebih banyak digunakan. Negara-negara di dunia juga mulai mengembangkan mobil listrik, tenaga hidrogen, dan teknologi lainnya yang bisa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kalau kita mulai beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan dari sekarang, kita bisa menjaga bumi tetap sehat buat generasi mendatang.